naikkan syukur padamu Tuhan. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku
Sapa dengan syukur Bapa. Sebentar lagi kami akan bersorak-sorai untuk memuliakan nama Tuhan. Sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan sorak-sorai. Katakan haleluya. Kita menyatakan sukacita kita bagi Tuhan pada pagi hari ini saudara. Lebih semangat lagi memuji Tuhan. Amin. Sama-sama kita nyatakan yang terbaik bagi Tuhan. Bahwasanya untuk selamanya. Bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya. Sekali lagi katakan yang terbaik bagi Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya
syukur Tuhan. Kasih setiamu tak habis-habisnya dalam hidup kami. Mari nyatakan hadiratmu di tempat ini. Kami panggil Engkau, Bapa yang sungguh baik. Thank you, Lord. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri tak habis-habisnya, habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Panggil Dia Bapa. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku, Bapa. Ku berterima kasih berkat-Mu melimpah bagi kami Tuhan. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kami naikkan syukur, naikkan syukurku. Inilah ucapan syukur kami ya Tuhan, buat setiap hari yang Kau berikan buat hidup kami. Tak habis-habisnya Tuhan, habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru. Yes Tuhan, tak pernah terlambat.
jemaat GBR Ramani dimanapun engkau berada, yang sedang menyaksikan ibadah online, disembah Dia. Oh haleluya. We worship you. Hanya Kau yang layak disembah. Kau yang layak disembah. We worship you. Sembah Dia. Angkat suaramu. Hanya Kau yang layak disembah. Ku naikkan syukurku, wahai yang Kau beri. Amin. Bisa kasih dan rahmat-Mu. Katakan selalu baru. Baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidup. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Besar setiamu ya Tuhan, kepada setiap kami bersyukur, dan kami tidak akan terlepas dari kata ucapan syukur kepadamu sekalipun kami masih mengadakan ibadah online. Tetapi hari ini kami mengadakan ibadah live streaming, itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Terimalah setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan di tempat ini Tuhan, terutama juga untuk jemaat yang ikut menyanyikan, menyembah-Mu di rumah masing-masing. Biarlah setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan menjadi dupa yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Tiba saatnya bagi setiap kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapi juga setiap kami yang akan mendengarkan, bahkan setiap jemaat yang menyaksikan ibadah online melalui Facebook ini. Biarlah mereka semua dilawat oleh Tuhan, mereka boleh dijamah oleh Tuhan, sehingga urapan Tuhan yang sungguh nyata akan hadir bagi setiap mereka. Kami persiapkan hati kami, biarlah ibadah ini menjadi ibadah yang menyenangkan hati-Mu. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya kami naikkan bagi satu nama yang berkuasa, hanya satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus yang siap menjadi pelaku firman Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. Haleluya. Shalom seluruh jemaat GBR Ramani ya. Saya yakin sekarang banyak yang menyaksikan ibadah online, dan sekarang kita sudah mulai masuk dalam live streaming ya. Puji Tuhan, sekalipun kita belum memulai ibadah secara offline ya, karena sudah ada kesepakatan bersama buat kita semua ya. Kita sudah berdiskusi dan rapat bersama dengan senior pastor. Kita belum bisa mengadakan ibadah offline karena ada beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan. Tetapi ini tidak mengurangi hadirat Tuhan ya. Saya yakin
saudara sekalian sedang banyak menyaksikan ibadah online ya, banyak yang menyaksikan di Facebook ya. Saya berharap bagi yang teman-teman yang belum sempat tahu ada ibadah live streaming bisa di-share ya melalui WA gitu ya. Kan nanti di-share melalui WA bisa ketahuan kita sedang live streaming. Oke, hari ini kita akan mendengarkan pesan Tuhan, saya yakin akan memberkati kita semua. Ya, masih dalam tema kita ucapan syukur. Ya, masih dalam tema kita ucapan syukur tentang bersyukur, dan saya kasih judul merubah paradigma mengucap syukur yang bagian yang kedua ya. Khotbah kemarin saya menyampaikan bahwa ucapan syukur bukan karena peristiwa, tetapi karena meneladani Kristus. Kita harus tahu mengucap syukur itu bukan sebuah kondisi, tetapi mengucap syukur kita harus tahu kita mengucap syukur karena kita punya juru selamat yang akan menyelamatkan kita semua dari dosa. Itu adalah esensi dalam kekristenan, dan kita harus tahu mengucap syukur bukan karena peristiwa, tetapi mengucap syukur karena kita mempunyai teladan, yaitu teladan kita adalah Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena dia rela mati bagi kita semua, dan dia juga mau turun dari surga bahkan ke dunia, bahkan menebus setiap kita, menghapuskan kita dari dosa, dan kita beroleh kehidupan yang kekal, dan kita bisa merasakan hadirat Tuhan di muka bumi ini tentunya. Ya, kita harus tahu bahwa mengucap syukur itu adalah gaya hidup orang Kristen. Bahwa mengucap syukur itu adalah gaya hidup orang Kristen. Saya sampaikan di khotbah yang minggu lalu bahwa kita harus menjadikan ucapan syukur menjadi sebuah gaya hidup. Seperti sekarang ini kita tahu dalam pandemi COVID-19 ini kita mempunyai gaya hidup yang baru ya. Mulai cuci tangan kemana-mana, dikit-dikit cuci tangan gitu ya. Pakai sanitizer kemana-mana, baru salaman bentar sama siapa, langsung cuci tangan, pakai sanitizer. Kemana-mana kita sudah pakai masker, bahkan di mal-mal sekarang yang sudah buka tidak akan dilayani jika tidak menggunakan masker. Itu menjadi gaya hidup yang baru buat masa-masa kini ya. Tetapi kita harus tahu mengucap syukur adalah juga menjadi gaya hidup bagi setiap orang percaya, khususnya kita orang-orang yang mengakui bahwa Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, nah untuk itu sekarang saya akan memberikan 3 tanda orang yang mengucap syukur kepada Tuhan. 3 tanda atau 3 ciri ya kalau bisa dibilang ya, 3 tanda orang yang mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kita tahu setiap kita, apalagi kalau tubuh kita dalam keadaan sakit gitu ya, pasti mengeluarkan tanda-tanda, sign-sign gitu ya. Ya, seperti gejala-gejala gitu. Kita tahu kalau kita kena penyakit apapun itu, langkah pertama biasanya tubuh kita terjadi demam gitu ya. Di mana demam itu adalah sistem pertahanan tubuh kita untuk melawan benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Makanya kemana-mana sekarang ditembak-tembak pakai termometer gitu ya. Dilihat nih ya, di screening ini. Karena kalau di atas 37,5 dinyatakan demam tidak boleh masuk gitu. Ya, begitu juga nanti gereja kalau kita sudah mulai buka, kita harus melakukan SOP seperti itu. Ya. Nah, 3 tanda mengucap syukur kepada Tuhan. Kita harus tahu setiap kita orang-orang percaya, jika kita mau memberikan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan, tentunya adalah salah satunya kita harus sudah mengucap syukur. Kita harus punya gaya hidup mengucap syukur. Karena kalau kita mempunyai gaya hidup mengucap syukur, kita akan menyenangkan hati Tuhan juga. Karena apa? Karena kita sadar bahwa berarti hidup kita itu bukan milik kita lagi. Hidup kita miliknya Tuhan. Situasi yang kita alami hari-hari ini, apapun yang terjadi, entah itu baik ataupun buruk, entah itu sesuai dengan kehendak kita apa tidak sesuai dengan kehendak kita, tetapi kita harus bisa punya mental untuk selalu mengucap syukur. Memang ngomong itu mudah gitu ya. Kita ngomong seperti itu mengucap syukur, apa pendeta gampang kali ngomong mengucap syukur. Bagaimana saya nih mungkin lagi di PHK atau saya sedang mengalami keberangkrutan atau saya mau menikah jadi nggak nikah, gimana caranya? Boro-boro mau mengucap syukur ya, mau senyum aja susah gitu. Tetapi hari ini ya, kalau saudara mendengarkan khotbah ini, saudara harus punya gaya hidup mengucap syukur. Amin saudara ya. Jadi saya berharap 3 tanda ini akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, yang pertama, jika kita punya tanda orang-orang yang mengucap syukur kepada Tuhan, pasti kita akan menjadi orang-orang yang rindu beribadah kepada Tuhan. Rindu beribadah kepada Tuhan. Saya bisa melihat tadi di live streaming di Facebook ya, banyak yang bertanya, kapan ini sudah ibadah offline di GB Rahmani?
ada yang rindu berat gitu ya, ada yang katanya gereja-gereja lain di luar sana saja sudah mulai ibadah offline, tetapi kenapa GB Rahmani belum gitu ya. Saya yakin ini orang jemaat-jemaat GB Rahmani orang-orang yang rindu beribadah kepada Tuhan ya, begitu kuatnya gitu ya. Karena kita tahu biasanya kalau ibadah di tempat ini ada begitu banyak ratusan jemaat datang, benar-benar semangat spiritnya itu menyembah Tuhan. Tetapi saya mau kasih tahu, beribadah yang dimaksud itu seperti apa gitu ya. Ibrani 12 ayat yang ke-28 dikatakan, Ibrani 12 ayat yang ke-28, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan apa? Dengan hormat dan takut. Banyak orang rindu beribadah, tetapi kita tidak tahu motivasi dalam ibadah kita itu apa. Betul nggak? Karena banyak orang-orang terutama pengen beribadah karena pengen diberkati. Ya. Tidak ada yang salah jika kita pengen diberkati, fair-fair aja. Setiap orang pasti pengen diberkati. Ya, diberkati secara fisik, diberkati secara kesehatan, secara finansial. Tentu semua orang mencari itu. Tetapi jangan berhenti di situ. Bahwa Tuhan mau kita beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Dan banyak orang berpikir beribadah hanya ada di gedung gereja gitu ya. Beribadah cuman ya berarti datang ke gereja selama 2 jam kita nyanyi pujian, kita menyembah Tuhan, dengarkan firman lalu pulang gitu ya. Ya, tapi saya mau kasih tahu esensi dalam ibadah itu bukan manusianya. Esensi dalam ibadah adalah Tuhannya. Jadi ibadah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu sebenarnya. Ibadah tidak hanya di gedung gereja. Sebenarnya saudara beribadah itu dimanapun saudara berada, saudara sedang beribadah gitu. Ibadah artinya kita menyerahkan seluruh hidup kita, hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Karena kalau kita beribadah punya cara pandang hanya datang ke gereja, kita bisa saja datang ke gereja menjadi kudus, nanti selesai dari gereja kita menjadi kudis gitu. Ya, bukannya ya jadi kayak tomat gitu ya, tobat kumat tobat kalau di gereja, tobat kalau di luar kumat. Tapi jemaat GB Rahmani semuanya mau di rumah mau di gereja pun semuanya sama, betul nggak ya? Semuanya jemaat GB Rahmani adalah punya hati yang benar-benar ingin datang memberikan yang terbaik kepada Tuhan ya. Makanya saya berdoa buat saudara sekalian yang menyaksikan ibadah online, jika saudara benar-benar rindu ibadah kepada Tuhan ya, apapun keputusan dari gereja ya mungkin banyak yang ngedumel, kok gereja yang lain sudah buka kita belum buka gitu ya. Ibadah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu ya. Sekalipun kita hanya bertemu secara sosial media dari Facebook ya, tetapi hadirat Tuhan itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu ya. Saya berharap saudara mengerti apa yang saya sampaikan. Makanya motivasinya datang ke gereja bukan hanya sekedar mencari keuntungan, tetapi kita mau belajar mengenal lebih dalam lagi siapa Tuhan yang kita sembah gitu ya. Kalau kita sudah mengenal Tuhan yang kita sembah, tidak usah repot-repot kita menunggu berkat, yang namanya berkat Tuhan pasti akan datang melingkupi kita semua. Amin saudara? Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, tanda orang yang mengucap syukur dia akan selalu mempersembahkan seluruh hidupnya. Mempersembahkan seluruh hidupnya. Artinya apa? Mempersembahkan seluruh hidupnya itu apapun yang sedang kita hidupi hari ini. Kita berpikir bahwa tujuan kita hidup di muka bumi ini hanya untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Bagaimana caranya menyenangkan hati Tuhan? Bahkan Yesus pun pernah mengajarkan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Betul nggak? Ya nggak? Kita disuruh itu. Tetapi yang sama dengan itu, kasihilah juga sesama manusia. Betul? Dan kita baca Alkitab, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia itu tidak bertolak belakang dan tidak terlepas. Jadi nggak mungkin kita bilang kita mengasihi Tuhan tapi kita tidak mengasihi sesama. Nggak mungkin juga kita bilang kita mengasihi sesama dan kita tapi tidak bisa mengasihi Tuhan. Dalam kekristenan, jika kita sungguh-sungguh mau menyenangkan hati Tuhan, kita juga akan peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Ya, saya tahu betul kita di gereja ini begitu banyak pelayanan yang kita lakukan dan setiap bulan pun kita memberikan ada sembako, betul kan? Ya, bagi jemaat-jemaat yang membutuhkan ya. Makanya jangan sampai telat mendaftarkan diri. Tujuan kita adalah kita ingin mengasihi sesama kita gitu ya. Dan banyak juga orang-orang di luar sana yang mungkin
belum mendapatkan pekerjaan. Terkadang kita, karena saya juga buka usaha, mungkin jika ada lowongan saya berikan pekerjaan kepada mereka. Itulah adalah bukti kita saling mengasihi sesama gitu ya. Makanya saudara-saudara sekalian, terutama jemaat GB Rahmani yang sedang menyaksikan ibadah online ini ya, saya berharap ya, jika saudara benar-benar ingin menyenangkan itu, perhatikan sesamamu. Pasti ada yang lebih membutuhkan daripada kita, betul nggak? Ya, makanya kita di sini sebenarnya kita tidak bukannya kita tidak membutuhkan perpuluhan atau persembahan, kita tidak memaksa jemaat untuk memberikan, karena kita tahu jemaat lebih membutuhkan mungkin ya, bisa dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, tetapi jika ingin ada yang memberi, silahkan, kita tidak memaksa dan kita tidak memaksa untuk memberikan persembahan dan perpuluhan. Tetapi saya berharap saudara jika ingin memberi, berilah itu yang terbaik untuk Tuhan, gitu ya. Ya, oke, itu yang kedua. Jadi mempersembahkan seluruh hidup kita. Mempersembahkan seluruh hidup kita artinya tubuh dan hidup kita itu harus kudus, ya. Jadi kita menjaga tubuh dan hidup kita agar tetap kudus dan berkenan di hadapan Tuhan, ya. Dan tubuh dan hidup yang kudus berarti kita tidak mencemari hidup kita dengan dosa, ya. Saudara sekalian yang menyaksikan pasti tahulah dosa itu apa, ya. Nggak usah ditanya, ya. Nggak usah pura-pura tidak tahu, ya. Dosa itu apa? Kita tahu semua dosa seperti apa, ya. Saya berharap saudara tetap jaga kekudusan, karena apalagi di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 ini, ya, banyak celah-celah yang membuat kita bisa jatuh dalam dosa, gitu ya. Ya, saya kasih contoh, seperti misalnya kita tidak punya uang atau apa, ya, terpaksa karena kita akhirnya mencuri. Ada yang seperti itu. Ada yang tadinya keluarganya baik karena keadaan ekonomi yang sedang tidak baik, yang tadinya keluarganya baik-baik saja, karena keadaannya tidak baik, ya keluarga jadi berantakan. Ada yang suaminya tadinya setia dengan istri, ya, tapi keadaannya seperti ini lagi nggak baik, tiba-tiba nyeleweng gitu. Kan ada aja hal-hal yang tidak terduga gitu. Tetapi saya berdoa buat kita semua, khususnya jemaat GB Rahmani yang sedang menyaksikan, biar Tuhan beri kekuatan, ya, Tuhan berikan hikmat kepada kita semua, kita bisa mempersembahkan hidup kita, seluruh hidup kita, biar hanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Ya, itu yang kedua, ya. Yang terakhir kita harus berserah kepadanya. Tanda orang yang mengucap syukur, yang mempunyai gaya hidup mengucap syukur, pasti orang itu adalah orang yang selalu berserah kepada Tuhan. Berserah bukan berarti menyerah. Berserah itu sifatnya aktif, tetapi menyerah sifatnya pasif. Berserah itu mengandalkan Tuhan, tetapi kalau menyerah itu mengandalkan diri sendiri. Kenapa saya bilang menyerah mengandalkan diri sendiri? Karena dia merasa kayak tidak kuat lagi gitu. Nggak kuat, ya udahlah saya menyerah saja gitu ya. Ini mengandalkan diri sendiri. Orang yang berserah, dia akan bilang begini, sekalipun kondisi saya seperti ini, saya percaya Tuhan pasti memberikan jalan yang terbaik bagi saya. Jadi saya akan lakukan bagian yang saya bisa lakukan, biar Tuhan yang melakukan bagian yang Tuhan lakukan. Itulah orang yang selalu berserah kepada Tuhan, ya. Makanya 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, serahkanlah segala apa? Kekhawatiranmu kepadanya. Kepadanya itu kepada Tuhan. Sebab siapa? Sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tahu mungkin kondisi yang sekarang ini banyak tidak menguntungkan bagi beberapa banyak orang gitu ya. Terutama jemaat GB Rahmani, ya. Saya tahu betul banyak mendengar cerita dari pengerja, ada yang sedang mengalami PHK, ada yang sudah hampir tidak bisa menghidupi dirinya gitu ya. Begitu banyak cerita gitu. Tetapi saya mau kasih tahu, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Tuhan yang akan memelihara kamu. Percayalah bahwa kita hidup selama kita sudah menyerahkan diri kepada Tuhan, kita sudah dibaptis, kita sudah yakin dan percaya Tuhan sebagai juru selamat kita. Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat kita. Hidup kita itu bukan milik kita lagi. Hidup kita miliknya Tuhan. Jadi jangan pernah khawatir, ya, burung-burung di udara saja yang tidak menabur dipelihara Tuhan. Ya, bunga bakung di ladang, ya, yang tidak memberi pun juga dipelihara Tuhan. Apalagi kita, orang yang bisa memuji dan memuliakan Tuhan, yang bisa menyerahkan hidup, hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Ya, apapun yang saudara alami hari-hari ini, ya, saya mau saudara selalu berserah kepada Tuhan. Ya, jangan pernah ragu, jangan pernah bertanya keberadaan Tuhan. Ya, di mana Tuhan?
Selama COVID-19 ini saya kok sudah rajin beribadah, dulunya saya pelayanan, bahkan saya rajin ke gereja, tetapi kenapa saya sampai putus kerja gitu? No, Tuhan punya rencana yang baik bagi kita semua. Jangan pernah meragukan kuasanya Tuhan. Karena lagi pula, walaupun kita warga negara Indonesia, tetapi warga negara asli kita adalah di mana? Di sorga. Ya. Apapun yang sedang kita alami hari ini, percayalah hidup kita akhirnya bukan di muka bumi ini, tapi hidup kita akhirnya akan berjumpa dengan Tuhan kita Yesus Kristus di sorga sana. Biarlah Tuhan Yesus memberkati melalui firman-Nya. Saya berharap saudara sekalian yang menyaksikan ini diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan sekali lagi, sekalipun kita belum mengadakan ibadah offline, tidak mengurangi hadirat Tuhan di tempat ini. Saya berdoa buat seluruhnya, biarlah berkat Tuhan selalu melingkupi kita semua. Amin. Kita angkat pujian. Segala pujian Syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Kita angkat pujian dari awal. Mari seluruh jemaat GP Rahmani. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidup kami, hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembah. Mari seluruh jemaat GP Rahmani yang sedang menyaksikan, angkat suaramu. Syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, memujimu Tuhan, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Haleluya, mari sembah Dia. We worship you Jesus. Hanya Kau yang layak disembah. Mari seluruh jemaat GP Rahmani, angkat suaramu, sembah Dia. Hanya Dia yang layak menerima pujian. Oh,
Biarlah segala pujian syukur kami naikkan hanya bagi satu nama yang berkuasa, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Hari ini kami diajar ya Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang yang memiliki tanda untuk mengucap syukur. Ajar kami supaya kami tidak lelah, kami tidak lemah dalam kesesakan hari-hari ini. Buat kami supaya kami tetap rindu kepadamu ya Tuhan. Rindu untuk beribadah. Beribadah tidak hanya sekedar datang ke gereja, tapi kami mau melihat wajah Tuhan. Dimanapun kami berada, biarlah kami ingin mempunyai rasa rindu, haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Berkati juga setiap kami supaya kami tidak hanya sekedar mau mencari tangannya Tuhan saja, tetapi kami mau mencari wajahnya Tuhan. Karena banyak dari kami mungkin kami mau cari keuntungan saja dari Engkau, tetapi hari ini hamba-Mu berdoa, biarlah setiap jemaat GBR kami sedang menyaksikan ibadah online ini, biarlah mereka mempunyai hati dan pikiran yang benar-benar rindu kepada Engkau, sehingga hidupnya boleh dipulihkan, hidupnya boleh diberkati Tuhan, hidupnya menjadi terang, menjadi teladan bagi setiap orang di sekitarnya. Untuk itu tangan hamba-Mu terangkat untuk memberkati setiap seluruh jemaat GBR Rahman yang sedang menyaksikan ibadah online ini. Biarlah mereka yang sakit mengalami kesembuhan ya Tuhan. Mereka yang sedang kekurangan, Tuhan berikan kecukupan kepada mereka. Mereka yang sedang mengalami masalah-masalah yang sepertinya tidak ada harapan ataupun sepertinya tidak ada jalan keluar, hari ini juga Tuhan berikan jalan keluar kepada setiap mereka. Karena kami percaya Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan umatnya. Ajar kami juga Tuhan supaya kami memberikan yang terbaik kepadamu. Ajar kami supaya kami bisa mempersembahkan seluruh hidup kami. Supaya kami tetap kudus dan berkenan di hadapan. Karena kami tahu Engkau adalah Tuhan yang kudus. Begitu juga kami harus kudus ya Tuhan. Ajar kami terus Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Dan juga tangan kami terangkat memberkati bangsa kami. Bangsa Indonesia. Tuhan lawat bangsa kami. Pulihkan bangsa kami. Meskipun COVID-19 sekarang sedang melunjak. Tetapi hari ini kami berdoa. Biarlah Tuhan memberikan lawatan bagi bangsa kami. Sehingga COVID-19 boleh segera dilenyapkan ya Tuhan. Kami percaya hari yang indah itu akan Tuhan berikan saatnya nanti. Karena waktu yang terbaik adalah waktunya Tuhan. Biarlah seluruh hidup kami serahkan hanya di dalam satu nama yang berkuasa. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Sebentar sebelum kami mengakhiri ibadah online ini, kami rindu untuk menerima berkat Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita dan siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Pulang terimalah berkat kasih karunia dari Tuhan yang berlimpah-limpah, serta cinta kasih dengan Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa pimpinan Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan yang permai. Yang sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Happy Sunday, God bless you.